Dan Allah menegaskan bahwasanya perilaku itu maksudnya mengambil kembali harta yang telah diberikan oleh seorang suami kepada istrinya merupakan sebuah perbuatan bernilai dosa yang sangat besar. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita sampai kepada pembahasan ayat 20 dan 21 surah An-Nisa. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan perempuan yang lain untuk menjadi istri pengganti, sedangkan kamu telah memberikan kepada istrimu itu harta yang sangat banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun dari dirinya, harta yang telah kamu berikan itu. Atakhudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara melakukan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Dan bagaimana mungkin kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul dengan mereka satu sama lain sebagai suami istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istrimu itu telah mengambil perjanjian yang kuat dari diri kamu berupa ikatan pernikahan. Quran surah An-Nisa ayat 20 dan 21. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bila kalian tidak menyukai mereka, tidak menyukai istri-istri kalian, maka bersabarlah kalian, karena barangkali kalian tidak menyukai sesuatu pada dirinya, padahal Allah telah menjadikan padanya kebaikan-kebaikan yang banyak. Demikian pada ayat ke-19. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, janganlah seorang laki-laki mukmin membenci wanita mukminah. Jika dia membenci suatu perilaku dari akhlaknya, maka bisa jadi dia akan senang dengan akhlak perilaku yang lainnya. Seperti itulah Allah dan Rasul-Nya menasihatkan. Sedangkan di dalam ayat ke-20, Allah kemudian memfirmankan, apabila kalian ingin mengganti istri kalian dengan perempuan yang lainnya untuk diperistri kemudian, menggantikan istri yang sebelumnya, sedangkan kamu telah memberikan kepada istrimu itu harta yang sangat banyak, maka Allah memfirmankan dengan tegas di sana, fala ta'khudhu minhu syai'a, janganlah kalian mengambil kembali harta apapun yang telah kalian berikan kepada dirinya.
walaupun kalian hanya mengambil sedikit, jangan dilakukan. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian hendak menceraikan istrinya dan menggantikan posisinya sebagai istri dengan wanita yang lain, maka janganlah sekali-kali kalian mengambil sedikit pun dari mahar yang telah kalian berikan kepada istri yang diceraikannya itu. Walaupun kalian berhitung bahwasanya mahar yang telah kalian berikan itu berupa harta yang sangat banyak. Allah menegaskan, La ta'khudhu minhu syai'a. janganlah kalian sekali-kali mengambilnya kembali barang sedikit pun. Dan Allah menegaskan bahwasanya perilaku itu maksudnya mengambil kembali harta yang telah diberikan oleh seorang suami kepada istrinya merupakan sebuah perbuatan bernilai dosa yang sangat besar. Sebagaimana Allah firmankan, "Ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina." Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan melontarkan tuduhan-tuduhan kepada istrimu secara dusta dengan tujuan untuk mengambil kembali harta itu dan dengan menanggung dosa yang sangat banyak. Di dalam firman ini juga terdapat dalil tentang bolehnya memberikan mahar dalam jumlah yang sangat banyak. Tentang jumlah mahar yang banyak ini, pada suatu waktu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah melarang pemberian mahar dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi kemudian dia menarik kembali larangannya, sebagaimana dijelaskan di dalam cukup banyak hadis. Di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu adalah yang datang dari Abu Ya'la rahimahullah yang meriwayatkan dari Masruq. Dia berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah naik ke atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Wahai sekalian manusia, kenapa kalian berbanyak-banyak dalam memberikan mahar kepada kaum wanita? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memberi mahar itu di antara sesama mereka hanya sebanyak 400 dirham atau bahkan kurang dari itu. Jika memperbanyak mahar itu merupakan ketakwaan di sisi Allah atau suatu kemuliaan, maka kalian tidak akan mendahului mereka di dalam hal tersebut. Maka sekarang aku benar-benar memberitahukan kepada kalian, hendaknya seorang lelaki tidak memberi mahar kepada seorang wanita lebih dari 400 dirham saja. Lalu Masruq menjelaskan bahwasanya kemudian Umar turun dari mimbarnya dan tiba-tiba saja ada seorang wanita dari bangsa Quraisy yang mencegat dirinya. Lalu dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, apakah kamu melarang orang-orang untuk memberi mahar kepada kaum wanita lebih dari 400 dirham?" Maka Umar pun menjawab, "Ya." Dan wanita itu berkata, "Tidakkah kamu mendengar apa yang telah Allah Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran, wahai Umar?" Maka Umar bertanya, "Ayat yang manakah yang kamu maksud itu?" Wanita itu pun berkata, "Tidakkah kamu mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ataitum ihdahunna qintara. Sedangkan kalian
telah memberikan kepada seseorang di antara istri-istri kalian itu dengan harta yang sangat banyak. Maka Masruq kemudian mengatakan, ketika mendengar itu, Umar langsung berkata, "Ya Allah, ampunilah aku. Semua orang lebih pandai daripada Umar." Kemudian Umar kembali naik ke atas mimbar seraya berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk memberi mahar kepada wanita lebih dari 400 dirham. Barang siapa yang ingin memberi mahar dari harta miliknya sesuai dengan keinginannya, maka dia boleh melakukannya." Kemudian Abu Ya'la menambahkan bahwasanya, "Aku yakin," Umar berkata, "barang siapa yang dirinya rela memberikan mahar lebih dari 400 dirham, maka dia boleh melakukannya." Isnad dari hadis ini baik dan kuat. Berdasarkan hadis inilah, maka para ulama meletakkan dalil bolehnya memberikan mahar terhadap kaum wanita dengan jumlah atau nilai yang sangat besar. Dan kemudian Allah melarang seseorang mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd." Dan bagaimana kalian akan mengambil kembali mahar itu, padahal sebagian kalian telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Demikian pada awal ayat 21. Yang dimaksudkan dengan firman-Nya ini adalah, bagaimana mungkin kalian yang telah bergaul dan bercampur dengan istri kalian, dan istri kalian pun telah bergaul dan bercampur dengan diri kalian, kalian mengambil kembali pemberian yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian. Ibnu Abbas, Mujahid, As-Suddi, dan banyak ulama yang lainnya berkata bahwasanya yang dimaksudkan dengan bercampur atau bergaul di dalam firman ini adalah telah bersetubuh sebagai suami istri. Kalian telah bersetubuh satu sama lain. Bagaimana mungkin kalian mengambil kembali pemberian kalian kepadanya? Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada pasangan suami istri yang melakukan li'an setelah keduanya selesai dari sumpah li'annya. Li'an artinya adalah pasangan suami istri yang saling bersumpah bahwa istrinya telah melakukan perzinaan. Kemudian istrinya menolak tuduhan suami itu dengan menyatakan sumpah bahwa dirinya tidak melakukan perzinahan sebagaimana yang dituduhkan oleh suaminya. Kepada pasangan yang melakukan li'an itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah mengetahui bahwasanya salah seorang dari kalian berdua ini adalah pendusta. Maka apakah di antara kalian berdua ada yang mau bertobat?" Demikian Rasulullah memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertaubat sebelum segala sesuatunya berkembang lebih jauh. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. "Apakah ada di antara kalian yang mau bertaubat?" Lalu sang suami berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan hartaku yang telah aku berikan kepada dirinya?" Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kamu tidak berhak
untuk mengambil kembali harta itu. Jika kamu jujur, maka mahar yang telah kamu berikan menjadi imbalan terhadap apa yang telah kamu halalkan dari kemaluannya. Akan tetapi, jika kamu berdusta terhadap istrimu itu, maka harta yang telah kamu berikan kepada dirinya itu lebih jauh jaraknya dari dirimu dan lebih dekat jaraknya kepada dirinya. Melalui hadis ini, Rasulullah menegaskan bahwasanya apapun yang terjadi, seorang suami tidak diizinkan untuk mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istrinya. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan yang lainnya disebutkan dari Basrah bin Aqsam radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah menikahi seorang anak perempuan perawan yang berada di dalam pengawasannya. Akan tetapi ternyata wanita itu hamil lantaran melakukan perzinaan. Maka dia pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa wanita itu tetap berhak untuk menerima maharnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menceraikannya dan kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pula agar wanita itu dihukum cambuk. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Dan istri-istri kalian itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum bahwa yang dimaksudkan dengan mitsaq di dalam firman ini wa akhadna mitsaqan ghalidha, maka lafaz mitsaq berarti akad nikah, perjanjian untuk melakukan akad nikah. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, arti dari lafaz mitsaq adalah memegang dengan cara yang patut dan melepaskan dengan cara yang baik. Itulah makna dari mitsaq, yaitu perjanjian yang dipegang teguh sekuat tenaga dengan cara yang patut dan apabila dilepaskan, dilakukan dengan cara yang baik. Ibnu Abi Hatim rahimahullah berkata, makna yang semisal juga telah diriwayatkan dari Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, dan ulama-ulama yang lainnya. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan pula dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya pada waktu haji wada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam khutbahnya, berilah wasiat kebaikan kepada kaum wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka sebagai istri dengan amanat Allah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah, yakni melalui akad nikah. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 20 dan 21 surah An-Nisa. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa
subscribe, like, dan share Baca Kita Boy.